Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailan Aunanabi. Di sini saya akan menjelaskan struktur data fundamental. Panduan lengkap memahami array, hash map, stack, dan key. 4 struktur data yang esensial yang menjadi fondasi pemrograman modern. Dirancang untuk mahasiswa ilmu komputer dan pemula yang ingin membangun pemahaman kuat tentang cara data diorganisir dan diakses secara efisien. Ada 4, yaitu array, hash map, stack, dan key. Oke, apa sih yang akan kita pelajari? Jadi presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Masing-masing membahas satu struktur data secara mendalam, dari konsep dasar, contoh nyata, visualisasi, hingga implementasi kode, dan analisis kompleksitas waktu. Yang pertama ada array, yaitu struktur data linear dengan elemen yang berindeks, dasar dari hampir semua struktur data lainnya. Yang kedua ada hash map, yaitu pemetaan kunci nilai dengan akses super cepat menggunakan fungsi hash. Yang ketiga ada stack, yaitu struktur LIFO yang digunakan di undo, redo, rekursi, dan parsing ekspresi. Yang keempat ada key, yaitu struktur FIFO yang memodelkan antrian nyata dalam sistem dan jaringan. Oke, baik, kita akan ke materi yang pertama, yaitu array, barisan data yang teratur. Array adalah struktur data paling fundamental dalam pemrograman. Ia menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang berurutan dan berkesinambungan. Setiap elemen dapat diakses secara langsung menggunakan indeks numerik, yaitu dimulai dari 0. Adapun penyimpanannya berurutan. Elemen disimpan dalam blok memori yang saling bersebelahan, kemungkinan akses acak yang sangat cepat. Yang kedua, berbasis indeks. Setiap elemen memiliki posisi numerik yang unik, mulai dari 0 hingga n-1. Adapun untuk ukurannya yaitu tetap. Pada array statis, ukuran ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat berubah di tengah eksekusi. Baik, sini ada operasi array dan kompleksitas waktu. Memahami big O notation sangat penting untuk mengevaluasi efisiensi sebuah algoritma. Berikut adalah kompleksitas waktu untuk operasi-operasi utama pada array. Yang pertama, ada deklarasi ukuran. Yang kedua, set nilai indeks. Yang ketiga, akses big O1. Dan yang keempat, insert dan delete. Oke, langsung. Adapun untuk operasinya, untuk akses itu kompleksitasnya big O1, yang artinya dipilih secara cepat, tidak berurutan melalui indeks. Untuk pencariannya dia masih menggunakan big ON, yang artinya masih menggunakan indeks. Jadi linear scan, pelan-pelan itu. Adapun yang ketiga, sisipan atau insert, itu masih menggunakan big ON, yang sama seperti pencarian, masih linear scan-nya. Adapun untuk hapus itu sudah menggunakan big ON, dan yang append yang terakhir sudah menggunakan big O1. Oke, baik, di sini ada contoh kode array dalam Python. Saya akan langsung memvisualisasikan dalam VS Code. Di sini sudah ada kode array yang saya sudah buat. Di sini saya menggunakan visualisasi kursi, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, di sini untuk menambahkan data, kita menggunakan append. Jadi kita di sini menambahkan data, yaitu A6. Jadi nanti di dalam array tersebut akan bertambah 1, yaitu A6 di baris terakhir. Kita akan coba running. Nah, di sini sudah terlihat array yang sebelumnya adalah 1 sampai 5. Nah, setelah ditambah data 1 sampai 5 bertambah jadi A6. Adapun untuk menghapus array yaitu menggunakan kursi.remove. Jadi di sini kita menggunakan remove, lalu masukkan array yang ketiga atau yang mau kita hapus, yaitu A3. Jadi ntar setelah dihapus A3-nya akan menghilang. Jadi sisa A1, A2, langsung loncat A4, A5, dan A6. Adapun untuk update sama seperti yang atas, cuma bedanya kita menggunakan indeksnya untuk mengganti yang ingin diganti. Contoh, di sini ada kursi dengan indeks 1, maka yang akan terganti adalah indeks ke-1, kan karena indeks dimulai dari 0. Nah, di sini sudah diganti menjadi kursi gaming. Adapun untuk yang terakhir yaitu untuk mengukur array menggunakan length, yaitu panjang. Jadi kita tahu ada berapa jumlah array di dalam sebuah array, yaitu menggunakan length yang hasilnya adalah 5. Oke, next. Yang kedua adalah hash map. Hash map adalah pencarian data secepat kilat.
Hashmap adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan kunci nilai atau key value. Keistimewaannya yaitu menggunakan fungsi hash untuk mengkonversi kunci menjadi indeks bucket, sehingga pencarian, penambahan, dan penghapusan dapat dilakukan dalam waktu rata-rata big O1, yaitu hampir instan. Oke, yang pertama kunci unik atau key value. Jadi setiap entry diidentifikasikan oleh kunci yang unik. Contoh, nama kontak, nama mahasiswa, atau kata dalam kamus. Yang kedua, fungsi hash, yaitu fungsi yang mengubah kunci menjadi angka indeks. Kunci yang sama selalu menghasilkan indeks yang sama. Yang keempat, yaitu bucket atau slot. Lokasi penyimpanan di array internal. Satu bucket bisa menampung beberapa pasangan jika terjadi collision. Yang keempat, collision handling. Ketika dua kunci menghasilkan indeks yang sama, yaitu diselesaikan dengan chaining atau linked list atau open addressing. Oke, untuk visualisasi hashing dan kode Python dalam hashmap ada 3 langkah. Yang pertama yaitu memasukkan kunci, yang kedua fungsi hash, yang ketiga simpan di dalam bucket. Untuk kompleksitas waktunya berbeda dengan array, hashmap memiliki rata-rata akses operasinya antara akses, insert, delete, dan search itu menggunakan big O1 atau sudah instan. Jadi untuk mengaksesnya tidak linear atau tidak satu persatu menggunakan indexing, jadi langsung diakses secara langsung. Untuk implementasi kode Python-nya, saya sudah siapkan kodenya di dalam VS Code. Saya visualisasikan dengan nomor telepon ibu, ayah, dan adik. Nah, di sini kontak awal sudah saya input yaitu ibu, ayah, dan adik. Jadi ketika kita tambah kontak kakak, maka nanti ketika kita running, dia akan bertambah hashmap baru. Nah, yang tadinya sini adalah ibu, ayah, adik. Ketika kita tambah kakak, maka ada kontak baru yaitu ibu, ayah, adik, dan kakak. Adapun untuk mengupdate-nya, misal kita mau mengupdate kontak ibu yang asalnya adalah 08123456, kita ganti jadi 081111. Nah, untuk mengaksesnya kita menggunakan kontak, lalu kurung perawal untuk array, lalu kita isi tidak menggunakan indeks, tapi menggunakan hashmap yang sudah kita buat, yaitu ibu. Jadi ketika kita update, maka nomor ibu sudah terupdate di sini yaitu 081111. Adapun untuk hapus data, kita tinggal menggunakan delete kontak. Yang ini akan kita delete yaitu adik. Jadi ketika kita hapus adik, nanti di sini sisanya tinggal ibu, ayah, dan kakak. Adapun untuk mengukur panjangnya mirip dengan array, yaitu menggunakan length kontak. Jadi kontaknya yang variabel itu kita cantumkan di sini, gitu. Oke, next. Bagian ketiga adalah stack, yaitu prinsip LIFO yang elegan. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out. Elemen yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama keluar. Jadi bayangkan, tumpukan piring, kamu hanya bisa mengambil piring dari paling atas dan hanya bisa meletakkan piring baru di atas tumpukan. Nah, yang pertama tumpukan piring. Piring baru selalu diletakkan di atas. Piring yang diambil selalu dari paling atas. Persis prinsip LIFO. Yang kedua, fitur undo dan redo. Setiap aksi disimpan di stack, yaitu Ctrl Z, memunculkan pop, aksi terakhir, dan membatalkannya. Adapun untuk browser history, tombol back di browser bekerja dengan stack. Halaman yang dikunjungi terakhir adalah yang pertama dikembalikan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu rekursi. Call stack dalam pemrograman menyimpan frame fungsi rekursif, yaitu fungsi terakhir dipanggil setelah pertama kali. Adapun untuk operasi stack, push and pop, ada 4 langkah untuk menggunakan stack, yaitu push, pop, pick, dan isempty. Adapun untuk kompleksitas waktunya, ini mirip seperti hashmap, hampir sempurna, cuman di operasi search dia masih menggunakan big O(n) karena dia masih harus mencari by index, jadi secara linear. Untuk push, pop, dan pick itu sudah menggunakan big O(1), jadi bisa langsung akses, tidak perlu indexing satu persatu. Untuk implementasi kode Python-nya sudah saya buat di VS Code, saya akan visualisasikan. Ya, di sini saya sudah membuat program stack atau last in first out. Nah, di sini sudah saya siapkan
kita visualisasikan dengan piring atau tumpukan piring. Di sini ada piring 1, piring 2, piring 3. Karena LIFO itu sistemnya last in, first out. Jadi piring yang terakhir kita taruh atau paling atas, maka akan keluar duluan. Jadi ketika kita pop, kita ambil, yang keambil itu adalah bagian piring ketiga. Nih, kita akan running. Nah, di sini kita sudah tahu susunan piringnya ada 1, piring 2, dan piring 3. Dan piring yang akan ditarik menggunakan pop yaitu adalah piring yang terakhir, yaitu piring ketiga. Jadi sisa tumpukannya tinggal piring 1 dan piring 2. Ketika kita ambil lagi, kita pop lagi, maka yang akan keambil yaitu piring yang kedua, karena yang kita ambil adalah piring dengan indeks paling terakhir. Itu yang disebut last in first out. Oke, next. Yang terakhir adalah key dan rangkuman antrian yang adil. Key adalah struktur data FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Jadi seperti antrian bank atau printer, operasi utamanya yaitu N key, yaitu tambah di belakang, dan D key ambil dari depan. Jadi perbedaan dengan yang LIFO, yang FIFO ini dia masuknya duluan, first in, dan keluarnya juga duluan. Jadi siapa yang masuk duluan, dia yang keluar duluan. Adapun untuk jenis-jenis key itu ada 3. Yang pertama ada simple key, yang kedua ada circular key, dan yang terakhir ada priority key, yaitu elemen dengan prioritas tertinggi, yaitu keluar duluan. Oke, kita di sini akan memvisualisasikan di VS Code yang sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah ada, saya menggunakan visualisasi nasabah-nasabah yang akan mengantri. Nah, biasanya dalam antrian itu yang pertama masuk adalah pertama keluar. Nah, di sini oleh karena itu kita mempopnya itu dengan indeks 0. Karena indeks 0 menunjukkan dengan indeks pertama kita ambil. Nah, kita akan coba running. Nah, jadi yang tadi sudah masuk kan ada 3, nasabah A, nasabah B, dan nasabah C. Ketika kita tarik pop dengan indeks 0, maka yang ditarik adalah yang depan, yaitu nasabah A. Jadi sisa antriannya tinggal 2, yaitu nasabah B dan nasabah C. Nah, ketika kita pop lagi untuk kedua kalinya, key pop indeks 0, maka nanti yang diambil yaitu yang pertama lagi. Karena tadi sisanya nasabah B, nasabah C, maka nasabah B diambil. Jadi sisa antriannya sisa nasabah C. Adapun untuk perbandingannya secara FIFO dan LIFO perbedaannya cukup sedikit, cuman saat pengambilan popnya saja. Kalau FIFO itu menggunakan pop indeks 0, kalau LIFO itu menggunakan indeks min 1. Adapun untuk strukturnya perbandingannya array, yaitu prinsipnya indeks, kalau hashmap dengan prinsip key value, kalau stack dengan prinsip LIFO, kalau key prinsipnya FIFO. Adapun untuk aksesnya berbeda-beda, ada yang big O1, ada yang big O1 atasnya doang, ada big O1 bagian depannya doang, begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.